negatif COVID-19. Karena di mana awalnya gue terpapar COVID. Kita mau cerita bagaimana proses perjalanan selama gue di karantina. Dadah sayang. Hai Coyers. Hai. Mau deket sama aku? Jangan. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Hai Coyer, senang banget nih. Aku udah bisa. Ulang orang kamu pas ngomong hai Gue pikir Coyers. terusin aja. Enggak, aku lagi ngomong cepetan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan. Oke, Coyers, jadi kita hari ini mau ngejelasin. Ini kan yang tadi ya, lebih natural. Capek ah. Oke Coyers, seneng banget nih rasanya gue bisa kumpul lagi bareng itu handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Coyers yang sedang menyaksikan video ini dan yang sudah mendoakan di video-video sebelumnya. Dan memang hari ini gue mau ngasih tahu bahwa gue sudah negatif COVID-19. Alhamdulillah. Jadi ceritanya Gilang itu diisolasi alhamdulillah cuman 9 hari. Ngerti kok? Iya 9 hari. Jadi dari tanggal 20 Desember. Swabnya tuh 20 Desember apa 20 ya bener ya? 20 Desember 20 swab. Desember, hari Dua kali nih antigen sama PCR. Terus akhirnya 9 hari kemudian. 9 hari kemudian coba buat PCR lagi, alhamdulillah negatif. Betul. Itu dan kita mau cerita bagaimana proses perjalanan selama gue di karantina dan bagaimana situasi dari Adis juga yang ada di rumah. Betul. Tapi sebelumnya ini suara Abis karena syuting dari pagi, alhamdulillah lagi dari pagi ketemu malam lagi jadi Bukan karena baru beradaptasi sembuh lagi COVID. bukan karena baru sembuh COVID terus suaranya kayak Dewi Persik ini enggak ya? Sahabatku, kok sahabatku Mario Teguh. Kenapa COVID jadi goblok dah? Jadi Itu dari dulu kali. Iya, makasih. Iya, jadi kita mau ceritain prosesnya. Jadi selama 9 hari kamu diisolasi, kamu kan kerjanya makan tidur main PS, makan tidur main PS kan? Bener. Tapi kebanyakan tidurnya sih. Nah, tidurnya tuh kadang-kadang nggak tentu. Jadi bisa tidur sejam, terus berasa udah lama banget, kebangun lagi. Jadi gue tuh pernah 2 hari berturut-turut tidurnya itu jam 12 siang, bangun jam 5 sore, terus sampai jam 12 siang lagi, bangun lagi jam 5 sore gitu. Iya, tapi itu jangan ditiru ya Coyers. Ya kalau bisa sih, cuman memang Cuman efek dari beberapa obatnya kan pasti ada yang kayak gitu kan, jadi Mungkin ngantuk, ya. akhirnya siang tidur, malamnya malah jadi susah tidur. bener. Nah, mengenai obat-obat yang tadi sudah disinggung, vitamin-vitamin apa aja yang dikonsumsi, jadi gue punya videonya nih. Coyers, aku mau ngasih tahu nih obat-obatan yang aku konsumsi serta alat yang aku gunakan selama COVID. Nih, jadi setiap pagi itu aku bangun tidur selalu menggunakan cuka apel 1 sendok, terus dicampur dengan clover honey, ya dari hadi ini. Terus dicampur juga ini 1 sendok makan, 1 sendok takar juga, sama air hangat 1 gelas. Dah, habis itu gue menggunakan vitamin D3 karena ini perlu untuk kita yang jarang terpapar sinar matahari. Terus habis makan juga gue minum Polenergy ini. Terus ini juga penting banget Propoelix for immunity. Iyalah bisa baca kan. Terus Royal Jelly ini juga gue konsumsi habis makan. Nah terus karena kebetulan gue darah tinggi, gue menggunakan ini amlodipine. Sama kan pegel-pegel juga nih badan, jadi pakai Neurobion Forte setiap hari 1. Terus habis itu ini juga karena kemarin sempat batuk-batuk Dextral Forte. Nah kayak gitu. Nah terus gue setiap hari mengkonsumsi ini juga nih karena kan tenggorokan tuh suka ya nggak lega lah. Ini menggunakan ini lega banget jadi tenggorokan. Selain itu juga yang gue pakai pas COVID ini
Udah pasti sih kalau disinfektan sih buat udara ruangan ya gitu. Terus sama anyam sama ini minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini gue pakai yang asli dari Pulau Buru Ambon karena bagus banget, hangat banget. Gue beli yang botol gedenya sama ada juga betadine. Ini obat kumur gue pakai pada saat mandi. Mouthwash ini sama Briti ini jadi ditetesin kayak obat tetes mata, tapi ini tetesnya ke hidung. Ini dipakai pas mandi juga. Terus ini penting darah tinggi, karena gue punya darah tinggi jadi penting banget tensi darah diatur. Sama ini untuk oksigen, jadi tinggal nempelin jari doang ke sini. Tuh, kayak gitu. Set. Terus nanti dinyalain. Ketahuan deh berapa oksigennya. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi tunggu aja di sini. Terus selain itu, gue pakai termometer juga. Jadi termometer ini juga penting banget untuk mengetahui bagaimana suhu tubuh gue. Itu deh yang gue pakai selama COVID. Dan ini ada juga Bi-Ultra nih. Bi-Ultra ini biasanya gue pakai buat malam. Jadi buat sebelum tidur, habis makan malam itu biasanya gue minum Bi-Ultra ini 2 butir sekaligus. Nah, selain obat-obatan yang ada di sini, gue juga pakai obat Lianhua yang lagi populer banget di sana pada saat COVID, maksudnya di semua platform marketplace gitu semuanya juga ada. Gitu coyers, doakan aku sembuh ya. Oke, itu dia tadi videonya. Terus kalau ada yang mau beli produknya jangan lupa ke @adis_behind. Benar. Tapi ngaruh banget sih, Nak. Maksudnya aku cerita ke orang-orang juga yang pernah kena COVID juga. Terus dan dia mengkonsumsi obat yang sama, dia bilang oke banget sih ini, kata dia gitu. Iya. Oh, ada yang nanya juga, kenapa kok kamu isolasinya sendiri nggak di rumah sakit? Oh, nah, iya. itu karena menurut para dokter dan tenaga medis ini, kalau OTG atau yang gejalanya ringan itu emang lebih baik isolasi mandiri, kecuali kalau udah yang parah banget, nah itu di rumah sakit. Sama vitamin dan obat juga gitu. Kalau untuk yang OTG dan gejalanya ringan itu tidak dikasih obat antivirus gitu. Yeah. Untuk yang ada yang kejedot. Oke, jadi untuk yang OTG atau gejala ringan kayak Gilang itu cukup dikasih vitamin sama obat pun kalau ada keluhan aja. Misalnya kayak kemarin Gilang batuk kering tuh, sempat batuk kering di hari ke berapa tuh sayang? Mulai batuk kering hari ketiga. Hari ketiga tiba-tiba batuk kering, ya udah dikasih obat batuk. Terus kayak ada yang ngerasa misalnya demam gitu, tapi Gilang nggak demam sih kemarin. Cuman maksudnya contoh kasus ada yang ngerasa demam ya dikasihnya obat demam gitu. Jadi nggak perlu dikasih antivirus dan lain-lain kata dokter. Jadi kata dokter kan memang corona ini kan atau COVID menyerang imunitas. Jadi yang dihajar itu banyak vitamin, terus ada beberapa jamu juga supaya imunnya naik. Nah, sembari kalau ada beberapa penyakit yang memang sudah menjadi bawaan kita atau yang timbul pada saat COVID itu terjadi, minum aja obat yang biasa katanya gitu kata dokter. Karena ya dan insya Allah tidak apa-apa dengan mengkonsumsi vitamin kemudian berbarengan dengan obat-obatan itu, insya Allah nggak apa-apa. Ya terbukti sih di diri gue sendiri begitu, coy. Iya betul, alhamdulillah. Walaupun yang lain-lainnya dia nggak nurut, tapi vitamin-vitamin yang aku kasih tetap diminum semua. Iya. Nah mengenai banyak juga pertanyaan kayak sebenarnya di mana awalnya gue terpapar COVID. Semua orang yang ditanya begitu pasti mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu di mana terpaparnya karena aktivitas gue juga padat. Bisa jadi gue pada saat ketemu orang-orang yang ada di TV-TV, bisa jadi gue pada saat ketemu orang di parkiran misalnya, bisa jadi pada saat gue memegang uang kertas misalnya, bisa jadi juga di mobil. Jadi faktornya banyak sekali. Jadi maksud gue gini, daripada kita terfokus kepada bagaimana kita bisa terserang, mendingan kita fokus untuk menjaga diri kita dengan mengikuti berbagai macam protokol kesehatan satu. Terus yang kedua, bagaimana kita prosesnya untuk sembuh lebih cepat. Karena begini, Pevitapir saja itu kan dia jaga banget badan kan. Dia nge-gym, kemudian makanannya dijaga banget, bisa kena gitu loh. Jadi maksud gua tidak ada patokan orang seperti apa nih pasti bakal kena gitu. Enggak, misalnya kayak mungkin yang bisa diklasifikasi adalah
orang yang makan sampah misalnya, pasti perutnya akan sakit, ya udah tahu berarti jangan makan sampah. Nah COVID ini sesuatu yang belum diteliti sejauh itu memang. Betul. Dan waktu itu gejala awalnya Gilang tuh sebenarnya kita nggak notice sama sekali. Dia emang sempat mengeluhkan kedinginan gitu, dan itu jarang terjadi sama Gilang. Dan kita waktu itu mikirnya oh mungkin karena dia kurusan drastis kan 14 kilo, mungkin itu penyebab dia jadi lebih gampang kedinginan, karena kedinginannya itu masih normal ya sayang, bukan yang menggigil gitu, enggak gitu, masih biasa aja. Sampai akhirnya hari Minggu itu dia swab dan ternyata positif, masih ngerasanya juga dia biasa-biasa aja kan. Bener-bener gak ada gejala, dan baru pas besokannya ya hari Seninnya tanggal 21 udah mulai berkurang penciumannya, tapi masih bisa nyium. Yang hilang totalnya itu hari ketiga ya, Hari ketiga. Sampai ke 6. Jadi hari ketiga itu aku tuh coba makan ini apa namanya mie instan goreng. Nah itu kan baunya nyengat banget. Jadi pasti kecium dong, ini udah aku deket-deketin dan ini udah nggak bisa kecium. Tapi memang benar, maksudnya gini, ketika ada yang lagi sakit COVID, itu imunitas kan harus dijaga. Salah satunya adalah harus happy. Tapi bukan berarti bodoh ya. Ya jangan, nggak boleh kayak begitu, nggak boleh. Jadi harus benar-benar happy-nya masuk akal gitu loh. Iya, Happy New Year. Nah gitu. Oke, terus aku kan ketemu Gilang tuh lama banget dari tanggal 20 sampai akhirnya aku iseng waktu itu lewatin kantor. Lewatin tempat dia isolasi, sekalian mau ngasih dia jus. Terus ternyata pas aku datang kamu lagi tidur sebenarnya. Lagi tidur, baru tidur banget yang tadi gue cerita. Yang tidurnya itu dari jam 12, bangunnya jam 5. Nah itu baru tidur banget. Jadi pas Adis datang tuh gue mukanya masih yang ya, nih ada videonya. Oke, Choyers, jadi sekarang aku mau ke dokter gigi sebenarnya, tapi karena ngelewatin kantor, sekalian mau ngasih Gilang jus. Ya ampun, udah lama banget loh nggak ketemu dia. Seminggu lebih, 2 hari, oh my god. Sayang. Nah, ambil sendiri ya. Bentar, maaf, ada punya aku satu. Bawa aja itunya. Dadah sayang. Udah gitu doang. Kamu lagi tidur ya? Ya udah dah. Nah, terus akhirnya pas banget pas aku nganterin jus itu malamnya Gilang swab lagi, swab PCR lagi. Dan oh iya, malam itu langsung ya? Malam itu dia swab lagi. Besoknya ya nak baru keluar hasilnya ya? Besoknya keluar hasilnya dan alhamdulillah udah negatif. Jadi dia tanggal 29 swab, tanggal 30 udah keluar hasilnya negatif. Sore itu juga langsung aku jemput karena ternyata yang satu rumah sama Gilang, satu area isolasi, si Mas Brur dan Ruben masih positif gitu. Jadi amannya ya udah deh Gilang kita tarik gitu. Choyers, alhamdulillah aku barusan dikabarin kalau Gilang hasil swab PCR-nya udah keluar dan negatif. Jadi sekarang aku lagi mau jemput dia di kantor karena mobil yang di sana bekas dipakai sama orang-orang positif itu kan, jadi besok baru mau kita steril. Alhamdulillah. Kenapa langsung? Selain karena itu, kan pasti kan ada juga tuh yang berpendapat kenapa nggak tambah dulu isolasi mandirinya gitu kan, takutnya masih gimana-gimana. Nah, ini juga yang aku dapat dari teman-teman dokter juga. Jadi kalau untuk yang OTG dan gejala ringan lagi-lagi, itu setelah dinyatakan negatif udah boleh langsung pulang.
gitu. Kalau yang gejalanya parah itu baru disarankan setelah dinyatakan negatif nambah 3 hari untuk isolasi lagi. Benar. Tuh. Jadi waktu itu kita alhamdulillah langsung pulang gitu. Dan banyak juga yang nanya, terus kok tahun baruan bareng? Nah itu tuh tahun baru itu adalah 2 hari setelah Gilang udah dinyatakan negatif gitu. Dan sebelum tahun baru itu juga kita udah mastiin si teman-teman yang tahun baruan sama kita ini juga udah pada swab, karena mereka juga kan pada punya anak bayi, ada yang tinggal sama orang tua juga. Jadi kita masih satu sama lain bener-bener masih memikirkan protokol kesehatan, jadi insya Allah aman gitu. Betul. Dan memang tanggal 2 kalau nggak salah yang aku PCR lagi ya. Tanggal 2 PCR lagi PCR dan lagi, alhamdulillah tetap negatif. Gitu. Jadi maksudnya gini, ada kan beberapa, gue sendiri mengalami gitu. Kalau kayak Irfan Hakim itu dia cerita, dia kan nontonin berita gitu-gitu ya, terus ngelihat WA grup gitu-gitu kan, banyak sekali yang posting kayak, oh ini sekarang kasus COVID nih begini gitu. Terus kemudian jumlah angka kematiannya sekian gitu. Bukan nggak boleh karena itu fakta, nggak masalah soal itu. Cuman kalau boleh bagi yang lagi kena COVID, yang pertama mending gak usah nonton yang begitu-begitu. Iya, nggak usah cari tahu sesuatu yang malah bikin stres, karena kan Betul. imunnya harus dibagusin. Betul. Atau yang kedua nggak usah nonton film yang bikin lo jadi wah marah, sedih atau gimana. Cari yang lain dulu aja. Kecuali itu yang lo suka ya. Maksudnya ada yang seneng nonton film horor gitu-gitu silakan. Intinya lakukan apa yang menurut kalian bikin imunnya naik. Betul. Tapi tetap jaga kesehatan itu tadi. Sama satu lagi. Nah, kalau yang di televisi atau di radio, media-media milik pemerintah memang kan tugas mereka memberikan informasi mengenai COVID dan kematian. Nah, kalau yang di WA group bisa kali difilter sedikit gitu loh. Maksudnya berimbang lah beritanya. Jadi selain dengan kematian, ada juga yang ini sembuhnya berapa gitu. Support secara mental. Support secara mental. Itu penting banget karena gue sendiri ngerasain. Maksudnya ayo dong jangan egois untuk memberitakan, iya tapi ini fakta. Ya pikirin juga yang lagi sakit kayak gimana gitu. Betul. Sebenarnya tuh memang aku awal-awal maksudnya emang pengennya dibawa nyantai kan, karena toh kita mikirnya ya udahlah Gilang gejalanya masih termasuk yang ringan Ringan banget malah gitu. Cuma yang bikin aku parno adalah karena Gilang punya darah tinggi kan, High tension. punya hipertensi, jadi tuh takutnya itu malah memperparah atau ada efeknya gitu. Makanya aku lebih bawel sebenarnya dan Tapi ngaruh ternyata. Jadi waktu COVID itu kan aku kan emang darah tinggi kan. Selalu ya. Jadi tuh bener-bener leher tuh kayak lo kalau lagi kambuh kolesterolnya gitu loh. Sakit banget leher tuh. Badan pegel-pegel semuanya. Terus kalau si Brur, manajer kita, dia punya ambeien. Jadi yang ke-trigger ambeiennya. Padahal udah lama nggak kambuh gitu. Udah lama nggak kambuh. Berarti intinya kalau yang bisa ditangkap dari omongan Gilang barusan, COVID itu akan berdampak sama penyakit-penyakit kita yang lain yang kita punya kan? Yes, dari yang kita rasain ya. Iya. Berarti omongan aku benar kan sayang? Iya, omongan kamu selalu benar. Kenapa matanya? Enggak, aku tidur. Ya. Untuk dari Ibrahim.iwan, untuk tim YouTube Adis Gilang sama Goblok. GBLK, apakah ada yang kena COVID-19 selain Kak Gidir? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, beneran. Begitu Gilang dan Mas Brur dinyatakan positif itu, kita langsung PCR tim YouTube. Semua. Karena Gilang kan begitu selesai swab yang PCR langsung ke kantor kan, makanya aku langsung nyuruh anak-anak kantor ke rumah. Besokannya baru kita PCR. Iya. Gitu. Dari Gaitsa Zur. Apa tanggapan dari temen-temennya Kak Gilang tentang ini? Tanggapannya alhamdulillah suportif banget sebagian besar yang tahu, karena kita emang cuma kasih tahu keluarga, terus kita ngasih tahu orang-orang yang habis ketemu kita, termasuk yang habis ketemu aku walaupun gak ketemu Gilang tetap aku kabarin, terus sama teman-teman dekat gitu. Dan alhamdulillah mereka sesupport itu, ada kiriman bunga banyak banget, kiriman makanan, kiriman dari siapa aja tuh sayang? Ingat gak kamu?
Dari ibu-ibu Oh, komplek dari juga ibu-ibu komplek ada. juga ada. Buah-buahan. Dari Aku yang minta sih kalau itu karena tadinya mereka mau ngasih vitamin dan lain-lain, cuman berhubung betul. vitaminnya Gilang udah banyak banget juga kan aku provide, jadi aku cuman minta buah-buahan aja Bu gitu. Betul, ada juga kiriman bunga ini dari iya, kelihatan Ibu. nggak ini? Nggak ya? Iya, Kelihatan ini ya? bunga dari Dari Pak Tanto, dari Bu Siwi sama Bu Maria. Ya, Makasih banget. Gitu. Wangi. Bagus lagi. Terus habis itu pokoknya banyak, dan kita juga pengen ngucapin makasih buat temen-temen dan semua yang udah care sama Gilang selama dia isolasi kemarin. Siap. Nih ada juga Apa sih dari siap? siap. Dari Chani _ Firda. Kak Adis maaf ya kalau lancang, kok Kak Gilang positif tapi Kak Adis negatif. Nah, sejujurnya itu juga yang kita bingung. Kalau kalian googling nih ya, Adis Tiversa News, itu semua berita gini, Gilang positif COVID, Adis Tiversa heran. Intinya kayak gitu, nah kocak banget. Jadi awal-awal tuh kenapa aku yakin banget aku juga positif, karena setiap tidur itu kan Gilang meluk aku. Terus jadi tuh kayak ini mah pasti gue kena nih, udah seyakin itu gitu. Terus ternyata mungkin ya kalau kita sih menyimpulkannya mungkin ketika Gilang terpapar itu Gilang lagi nggak sama aku dan dia imunnya lagi rendah gitu. Karena mungkin di beberapa hari antara dia lagi kedinginan itulah dia tertularnya, dan akunya juga di rumah kondisinya mungkin lagi bagus berkat mengkonsumsi Clover Honey, Propoelix, Royal Jelly, dan Polenergy. Ngaruh sih, ngaruh. Iya, itu beneran ngaruh. Selanjutnya dari _Ati09, apakah Gilang masih karantina dan apa sekarang penciuman sama perasa juga udah kembali? Enggak, alhamdulillah sekarang udah sembuh 9 hari, 20 sampai 29 alhamdulillah udah sembuh. Kenapa Gilang baru memutuskan tanggal 29 di swabnya? Karena dari tanggal 28-nya itu dia ngerasa udah sembuh gitu. Udah tidak merasakan anosmia dan lain-lain itu. Betul. Nah, ini menarik nih, ada Nina.Karisma. Dia nanya apakah ada gejala seperti diare. Jadi dari cerita teman-teman aku yang COVID juga, banyak yang dapat gejala diare. Oh, kamu punya geng COVID sekarang? Ada. Kita mau bikin alma mater. Terus. Jadi dia bilang ada diare, kata dia gitu. Nah, terus dia nanya ke aku, nggak ada, gue bilang diare. Ya karena balik lagi kan kata dokternya juga gejala tiap orang beda-beda gitu. Cuman kalau bahkan waktu Gilang hilang penciuman, ada teman kita yang positif juga nggak hilang sama sekali. Sama gitu. sekali nggak Aman, ada, gitu. aman. Cuman memang hasilnya positif waktu itu dia. Nih dari R.Desma, aku juga pasien COVID-19, semangatin aku dong, mudah-mudahan Kak Gilang cepat negatif hasilnya. Alhamdulillah aku udah Semangat. negatif. Tenang Desma. R.Desma, tenang. Yang penting tuh lu happy aja udah, insya Dan yang Allah penting aman. jangan panik. Ya, itu. Insya Allah sembuh, virusnya insya Allah hilang sendiri ya. Semangat Dari ya. Muhammad Nabel Faiz, nunggu Nunggu HTB. Soon Sama, ya. sama. Pokoknya intinya setelah Gilang beberapa kali PCR, ini kan udah kedua dan udah ketiga ya? Udah ketiga. Udah ketiga. Nah, insya Allah setelah ini udah mulai lagi nih HTB. Iya, amin. Tungguin, subscribe, share. Terus Kak Gilang sama kakak lebih protek mana kalau masalah protokol kesehatan? Adis. Sebenarnya aku sih, aku tuh bawel banget. Aku sampai sekarang belum ketemu orang tua aku. Udah berapa lama, Nak? Udah lama banget. Udah lama banget. Terus kalau misalnya kayak Gilang nih keluar nggak pakai masker, itu tuh bisa aku bawelin banget gitu. Terus Badanku biru-biru semua. Jadi enggak dong. Masa lo corona nggak dapet, lebam? ya kan dipukulin. Misalnya Gilang lagi pergi ke acara apa gitu, terus aku lihat story-nya dia tiba-tiba nggak pakai masker, nah itu bisa langsung aku telepon saat itu juga, pakai masker nggak, cepetan gitu. Dan alhamdulillah setelah itu Gilang juga jadi lebih concern soal protokol kesehatan gitu. Tapi bukan berarti sebelumnya dia nggak sama sekali, nggak juga. Namanya juga cowok ya Bu ya, namanya juga cowok Bu. Bun, ya. Ini istri-istri tuh pasti tahu banget rasanya jadi aku suaminya bandel dibilangin. Ya, menurut istri suami bandel, padahal enggak juga sebenarnya. Mungkin Oke, suami-suaminya lanjut. juga tahu bahwa dia bekerja untuk istrinya. Masa sih? Tahu nggak Coyers? Pulang isolasi, aku jemput nih ya ke rumah, tiba-tiba dia ngeluarin handphone baru. Seharga 15 juta. Tidak bilang-bilang, cuman untuk main game. Tidak minta maaf. Dan kita akan giveaway. Enggak. Yeay. Aduh. Parah banget. Padahal admin
Adis Gilang udah minta handphone. Oh iya. Udah beli. Nah, pokoknya buat coyers yang udah nungguin How to Become, jangan sedih, seminggu lagi akan tayang episode barunya. Sambil nunggu seminggu itu bisa dilihat konten-konten sebelumnya, ya kan? Lucu-lucu semua. Terus jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, konsumsi vitamin, konsumsi madu. Gak perlu beli di gue juga gak apa-apa. Cuman maksudnya ya belilah. Nggak, maksudnya kenapa kita jadi istilahnya ketergantungan sama madu, karena emang dari awal corona kan udah dibilangin tuh madu tuh penting banget buat imun gitu. Jadi kalian juga harus madu dan vitamin itu penting banget juga. Beli boleh, enggak juga nggak apa-apa. Beli. Ya, intinya gitu, jaga kesehatan. Pakai apa tuh tadi? Jadi lupa kan. Instagramnya untuk beli di mana? Nah, di sini. Instagramnya di sini. @adis_behive. Oke. Nah, tapi buat coyers yang lagi kena virus COVID-19, semoga cepat sembuh. Intinya begini. Kuncinya adalah di pikiran. Di pipi. Di pikiran. Oh, di pikiran. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya lagi COVID, senengin diri aja. Terus orang-orang yang di sekitarnya yang lagi nggak kena COVID, yang mungkin lagi panik, yang pengen support, jangan bikin orang yang sakit jadi malah makin panik, ya. Jadi harus mengerti. Iyain aja dulu. Kayak lagi ngangon bocah, iyain aja dulu semuanya, oke? Betul. Yang penting tidak membahayakan Kayak kemarin nyawa. Gilang kan bawa PS ke kantor, apalagi senengin diri dulu aja. beli handphone buat main game. Gak apa-apa, aku nggak marah. Terus apa lagi? Adalah banyak hal lah pokoknya. Terus tiba-tiba dia mesen makanan-makanan yang di luar catering yang udah aku siapkan. Gak apa-apa, karena aku mikirnya ya udah terserah deh, dia sekarang mau gemuk lagi kayak terserah, yang penting sembuh dulu gitu. Tapi untung nggak gemuk lagi ya sayangnya. Iyalah, aku kan fit. Oke, baik Joyers, terima kasih ya udah mau nungguin kita. Ingat nanti How to Become juga akan tayang tanggal 18, Ya, insya Allah. Iya, kita ulang lagi gitu. Ini yang gini bikin imun turun tuh begini. Jadi Joyers, doain terus supaya kita juga langgeng berdua. Karena sejak corona kemarin. Oke, terima kasih ya, jaga kesehatan semuanya ya. Dadah. Dah.